Liu yang mencibir dan menatap Ye Chen yang masih berlatih. Dia duduk dan mulai memahami tanda pedang. Junmo meminta untuk melihat Ye Chen. Ye Chen baru saja dimarahi oleh Liu Yang, tetapi dia masih tidak bergerak seperti gunung. Tekad seperti ini tidak semua orang bisa miliki. Pria yang menarik. Junmo bertanya sambil tersenyum dan duduk di tempatnya. Dalam 8 diagram Taiji, Ye Chen memanfaatkan waktu untuk berlatih formula tubuh emas 9 putaran. Tetapi dia tahu segalanya tentang dunia luar. Pria ini tidak bertanya adalah orang yang layak berteman. Meskipun dia memiliki kekuatan yang kuat, dia tidak begitu mendominasi seperti orang lain. Ye Chen mengangguk pada dirinya sendiri dan memusatkan pikirannya untuk berlatih. Jam demi jam telah berlalu, dan hari akan segera berlalu. Dalam diagram 8 diagram Taiji, hanya tersisa 10 hari untuk 3 bulan. Kekuatan 900 gajah. Ini tidak cukup. Masih ada 10 hari untuk berjuang mencapai kekuatan 2000 gajah. Ye Chen memancarkan cahaya tajam di matanya dan terus membenamkan dirinya dalam kultivasi. Dalam 8 diagram Taiji, 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Bagi Ye Chen, itu tampaknya hanya masalah bernapas. Kekuatan 2000 gajah. Pada saat yang sama, Ye Chen membuka matanya dan mengeluarkan sedikit esensi. Akhirnya, aku telah mengolah kekuatan 2000 gajah. Jika aku menggunakan kekuatan kecepatan yang meledak-ledak, kekuatannya setidaknya dapat mencapai kekuatan 2200 gajah. Ye Chen mengangguk pada dirinya sendiri. Ye Chen menyelesaikan latihannya, membuka matanya, menatap Junmo dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih telah melindungiku." Tidak perlu disebutkan. Junmo bertanya sambil tersenyum, tampak sangat hambar. Jika aku tidak bertanya kepada saudara Mo sebelumnya, aku mungkin telah diganggu. Ye Chen menatap Liu yang dengan binar di matanya. Liu yang menoleh dan mendengus dingin, apakah kamu pikir jika kamu memiliki Junmo untuk mendukungmu, aku tidak dapat menyentuhmu? Kenapa kamu tidak datang dan mencobanya? Ye Chen merasakan aura dingin di sekujur tubuhnya. Wajah Liu yang muram dan dingin, dan Ye Chen bahkan mengambil inisiatif untuk menantangnya. Apakah kamu tahu siapa yang kamu provokasi? Jika kamu menggangguku, Junmo tidak bisa menahanmu. Liu yang dengan cara yang dingin. Kamu mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini untuk berlatih. Apakah kamu memenuhi syarat? Lantai kedua dari lingkungan fondasi bangunan tidak membuat kemajuan apapun setelah sekian lama memahami di sini. Kamu juga memiliki wajah untuk mengatakan itu. Ye Chen mencibir. Kata-kata Ye Chen membuat wajah orang lain menjadi dingin. Sambil menyindir Liu Yang, dia juga menyindir orang lain. Junmo bertanya dan menggelengkan kepalanya tak berdaya, Ye Chen ini benar-benar tidak takut menyinggung orang lain. Maksudmu kami semua lebih rendah darimu? Seorang pemuda berpakaian merah berkata dengan marah. Jika kau pikir kau sedang membicarakan dirimu, itu saja. Ye Chen tidak malu, tetapi juga tidak memberi muka kepada siapapun, karena orang-orang ini tidak baik. Jika bukan Junmo yang bertanya di sini, dia pasti akan memulainya. Kakak Jun, pria ini sangat merajalela dan menghina kita. Jika kita tidak menghukumnya, bagaimana kita bisa menghadapinya? Tolong jangan terlibat dalam masalah ini. Pemuda berjubah merah itu bertanya Kuan Dao pada Junmo. Junmo menatap Ye Chen, dan Ye Chen berkata, "Jangan tanya kakak, jangan ikut campur. Baru saja aku berlatih sedikit, tetapi juga kekurangan orang untuk berlatih. Tepat untuk membangun fondasi. Berlatihlah denganku." Pemuda berjubah merah itu menyipitkan matanya dan menatap Ye Chen dengan dingin, nada yang sangat besar. "Hari ini aku akan membuatmu mengerti bahwa ada gunung yang tidak dapat diatasi antara fondasi bangunan dan latihan Qi." Pemuda berjubah merah itu mengeluarkan napas yang kuat, dan suara perburuan mereka. Kekuatan spiritual mereka yang kuat melonjak. Pedang terbang langsung memotong Ye Chen. Mata Ye Chen membeku, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi periode puncak membangun level fondasi, meskipun dia bersemangat, tetapi tidak memiliki sedikit pun kecerobohan. Kekuatan spiritual Ye Chen melonjak, dan 2 pedang terbang dipotong. Pada saat yang sama, tubuhnya menyala dan bergegas ke pemuda berjubah merah. Bang! Pedang pemuda berjubah merah itu langsung mengguncang 2 pedang terbang Ye Chen tanpa ketegangan apapun. Di luar kemampuanku, aku akan memberitahumu, apa fondasi lingkungan itu.
Wajah pemuda berjubah merah dengan senyum muram, "Di hadapanku, kau lemah seperti semut, perilakumu seperti lalat yang menggoyang pohon." Kekuatan 2000 gajah. Satu-satunya tanggapan terhadap pemuda berjubah merah adalah sepasang tinju. Kecepatan Ye Chen mencapai ekstrim. Dia meniup tinjunya. Kekuatan dahsyat menyapu, mengguncang seluruh bangunan. Pukulan ini cukup kuat untuk membuat 2200 gajah. Kekuatan yang mengerikan. Semua orang merasakan kengerian pukulan itu, dan mereka terkejut. Puncak 9 tingkat dari keadaan pelatihan Qi memiliki kekuatan yang begitu mengerikan sehingga dapat sepenuhnya bersaing dengan lingkungan fondasi bangunan. Rambut, pakaian, dan jubah pemuda berjubah merah semuanya berkibar oleh tinju Ye Chen. Dia terkejut di dalam hatinya, dan wajahnya bahkan lebih suram. Dia meraung, telapak langit jatuh. Kekuatan spiritual pemuda berjubah merah itu meraung. Kedua telapak tangan memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan, yang menunjukkan kekuatan dan kengerian membangun fondasi. Telapak tangan tinju saling bertabrakan di sekejap mata, tinju Ye Chen dapat menghancurkan segalanya dengan kekuatan Wei An. Bang! Telapak tangan pemuda berjubah merah itu tiba-tiba patah, tulang-tulang di dalamnya hancur, daging dan darah terbelah, dan darah segar memercik keluar. Tubuh pemuda berjubah merah itu terbang mundur, dan semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Sungguh luar biasa. Yin Hao terlempar. Ada desas-desus di benak semua orang, dan mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Apakah ini yang kamu maksud dengan membangun fondasi? Ye Chen berkata dengan dingin dengan sarkasme, apakah ini harga dirimu? Kamu bahkan tidak bisa menerima pukulan dariku. Wajah apa yang harus kamu bicarakan di sini? Wajah pemuda berjubah merah Yin Hao sangat jelek, dan lengannya gemetar. Di bawah tinju Ye Chen, tidak hanya tulang metakarpalnya yang patah, tetapi juga tulang lengan bawahnya retak, dan lengannya tidak dapat mengerahkan kekuatan. Beraninya kau menyakitiku, kau membuatku marah. Mata Yin Hao begitu marah sehingga dia ingin mencabik-cabik Ye Chen sekarang. Beraninya kau menyakitiku. Mendengar ini, Ye Chen tidak hanya tertawa sinis, tidakkah menurutmu kalimat ini konyol? Kau ingin membunuhku, mengapa aku tidak bisa menyakitimu? Bagaimana jika aku menyakitimu? Petik 2. Bagus. Aku akan memberitahumu apa yang akan kau lakukan jika kau menyakitiku. Yin Hao menggertakkan giginya. Sebagai lapisan pertama dari pembangunan negara fondasi, dia benar-benar menderita kerugian besar di tangan lapisan ke-9 dari negara Qi yang berlatih. Bagaimana dia bisa lega dalam hatinya? Menurut pendapatnya, meskipun kekuatan Ye Chen mengerikan, selama dia tidak menghadapi Ye Chen dalam pertempuran, keunggulannya pasti akan hilang. Kalau begitu ayo, biarkan aku melihat apakah kamu begitu kuat di lantai pertama area fondasi, atau kamu hanya bisa membicarakannya. Mata Ye Chen tenggelam, semakin intens perang. Bunuh! Yin Hao meraung liar, napas teror meledak, dan kekuatan spiritual yang kuat mengamuk dengan liar, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan menjadi manusia. Kalau begitu, kamu tidak perlu menjadi laki-laki dalam hidup ini. Kamu akan segera menjadi hantu. Ye Chen mendengus dingin, matanya berbinar, dan dia menghadapi momentum kuat Yin Hao dengan perasaan perang yang sengit. Mana keyakinannya, bahkan jika kekuatannya melebihi Yin Hao. Bertarung lebih dari sekadar kekuatan. Titik. Jika Anda tidak dapat melakukan apa yang Anda bisa, Anda tidak akan jauh dari kematian. Meskipun semua orang terkejut dengan kekuatan Ye Chen, tidak ada yang mengira bahwa Ye Chen akan menjadi lawan Yin Hao dalam celah keadaan seperti itu. Orang-orang yang telah melangkah ke lingkungan konstruksi pondasi mengetahui misteri lingkungan konstruksi pondasi. Sebelum melangkah ke lingkungan konstruksi pondasi, Anda tidak akan pernah membayangkan bahwa telah terjadi lompatan kualitatif dalam semua aspek setelah konstruksi pondasi. Namun, tidak semua orang dapat berhasil membangun pondasi. Banyak orang telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari keadaan pelatihan Qi, tetapi mereka juga berhenti di sini dan tidak pernah mengambil langkah ini dalam hidup mereka. Ini adalah punggung bukit. Jika Anda melewatinya, dunia yang luas akan menyambut Anda. Jika Anda tidak dapat melewatinya, itu akan selalu menjadi katak di dasar sumur. Junmo bertanya, merasakan rasa percaya diri Ye Chen yang menakjubkan. Dia mengangkat alisnya sedikit dan mengangkat mulutnya. Dia diam-diam berkata, ini adalah surat wasiat.
Orang yang mempraktikkan Taoisme harus memiliki surat wasiat seperti itu. Mungkin dia benar-benar dapat menciptakan keajaiban. Sekarang saatnya bagimu untuk membayar tindakanmu. Bertobat. Yin Hao bersikap dingin. Bertobat. Aku tidak pernah tahu bagaimana pengakuan ditulis. Ye Chen menunjukkan senyum yang tak kenal takut. Berlutut dan bersujud, aku mungkin bisa membuatmu mati sedikit lebih baik. Di mata Yin Hao, kepercayaan diri Ye Chen hanyalah semacam ketidaktahuan. Kamu banyak bicara, tidak yakin siapa yang berlutut dan bersujud. Ye Chen minum dengan dingin dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Tubuhnya bergegas ke Yin Hao seperti angin. Meskipun kekuatanmu mengerikan, tetapi aku tidak akan menyentuhmu. Apakah kekuatanmu masih berfungsi? Yin Hao menyeringai dingin, dan matanya bersinar dengan niat dingin untuk membunuh. Ye Chen tidak berbicara, dan kekuatan kekerasan itu keluar dan meraung, ikuti angin. Kecepatan yang sangat cepat, pupil orang banyak menyusut, dan mereka tidak dapat melihat sosok Ye Chen dengan jelas. Wajah Liu yang menjadi suram dan dingin. Potensi Ye Chen terlalu besar, yang merupakan ancaman besar. Yin Hao menatap Ye Chen seolah-olah akan menghilang, memiliki semacam firasat buruk, dia meraung, keterampilan batu jatuh. Ledakan. Tidak, 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 tidak. Bagaimana dengan kecepatanmu? Aku akan melihat bagaimana kamu bisa menghindarinya. Yin Hao mencibir dengan ganas. Mengapa aku harus menghindarinya? Suara Ye Chen terdengar, lalu dia melihat sepotong batu besar hancur berkeping-keping, bayangan yang layu dan membusuk menuju Yin Hao. Apa? Hati Yin Hao terguncang, teknik batu jatuhnya tiba-tiba hancur, sama sekali tidak bisa menghentikan Ye Chen. Tubuh Yin Hao dengan cepat mundur, dan pedang terbang itu terpotong di udara. Ki pedang yang mengerikan datang seperti air terjun yang menggantung. Bang! Gelombang udara datang, dan tanah tempat Ye Chen berdiri hancur berkeping-keping. Bunuh! Yin Hao meraung marah. Dia tidak ingin Ye Chen menjadi begitu malu. Semangat yang kuat keluar. Pedang terbang Yin Hao berubah menjadi bayangan. Teknik pedang langit. Dengan raungan Yin Hao, bayangan pedang berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ye Chen berteriak dingin, seni membunuh dengan angin kencang. Wah! Angin puyuh bertiup, bila angin merobek ruang, tanah terus-menerus terbelah, dan orang lain di tempat kejadian merasakan kesejukan, dan mereka semua mundur. Sentuh. Di tempat mereka berdiri tadi, ada bekas-bekas yang dipotong oleh bilah angin. Serangan yang mengerikan. Beberapa orang terlihat jelek, jika mereka tidak mundur, itu pasti akan memengaruhi cedera. Angin puyuh bertiup, dan cahaya pedang yang pekat saling bertabrakan, seluruh bangunan bergetar, bila angin melesat ke segala arah. Banyak orang yang hadir di sana ditentang oleh kekuatan spiritual, dan wajah mereka terkejut. Semua cahaya pedang Yin Hao hancur, dan angin puyuh pun pecah. Ye Chen meraung, satu pedang akan membelah langit. Pedang roh pemotong muncul di tangan Ye Chen. Itu hanya pedang, tetapi dengan momentum yang tak terkalahkan, itu dapat menghancurkan segalanya. Yin Hao Mei pertama kali, hatinya menjadi dingin, dia meraung, beri aku istirahat. Yin Hao mendesak pedang terbang itu untuk ditebas. Di bawah pedang ini, pedang terbang itu langsung hancur. Bayangan pedang ditebas, dan mata Yin Hao tiba-tiba menyusut. Puff! Tubuh Yin Hao terbang keluar, dan ada bekas pedang yang dalam di dadanya. Bekas pedang ini sangat mirip dengan yang ada di dinding. Puff! Pada saat ini, semua orang di mulut Yin Hao berdarah. Yin Hao dikalahkan. Dia dikalahkan di tangan seorang praktisi Qi tingkat 9. Seorang praktisi Qi tingkat 9 tingkat teratas benar-benar mengalahkan lantai pertama lingkungan konstruksi. Banyak orang membeku dalam pikiran mereka sekaligus, dan tidak dapat membayangkan semuanya benar. Ye Chen melangkah ke depan Yin Hao, momentum yang ada di mana-mana membuat Yin Hao merasa tercekik. Apakah kamu berhak untuk berlutut dan mengaku sekarang? Ye Chen menatap Yin Hao dengan dingin. Yin Hao terkejut di dalam hatinya. Baru saja dia tidak menganggap serius Ye Chen, dan membiarkan Ye Chen berlutut dan bertobat, dan membiarkan Ye Chen bersujud. Tapi sekarang, dia dikalahkan di tangan Ye Chen, benar-benar kalah telak. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Inikah yang kau sebut kekuatan area bangunan?
Kata-kata Ye Chen penuh dengan ironi, membuat wajah Yin Hao sulit untuk melihat yang ekstrim. Kau tahu siapa aku? Yin Hao adalah Yin Hao. Ye Chen tidak bisa berkata-kata, dan setiap kali satu sama lain akan mengatakan orang bodoh seperti itu. Siapa yang kau punya hubungan denganku? Ye Chen bersikap dingin. Aku murid Yun Haizong. Beranikah kau membunuhku? Semua murid Yun Haizong ada di sana. Kau membunuhku dan akan segera dikejar. Kau tidak bisa melarikan diri dari monumen ini. Yin Hao berkata dengan dingin. Yun Haizong. Ye Chen tidak mengernyit. Yin Hao melihat Ye Chen mengerutkan kening, menunjukkan senyum dingin, menutupi dadanya dan memanjat, dan berkata, aku memberimu kesempatan sekarang, kau bisa menyerahkan hidupmu jika kau meninggalkan kultivasimu. Ye Chen menatap Yin Hao, menunjukkan senyum aneh, yang membuat Yin Hao memiliki semacam firasat buruk. Tidakkah kau pikir kata-katamu lucu? Beranikah kau mengatakan itu kepada jenderal yang kalah? Mengambil sekte Laut Awan untuk mengancamku. Itu hanya akan membuatmu semakin cepat menghilang. Ye Chen menatap tajam ke arah Yin Hao yang sedang membunuh. Yin Hao menggigil, merasakan niat membunuh Ye Chen, dan tidak bisa menahan keringat dingin di punggungnya. Dia merasa bahwa Ye Chen tidak bercanda, dan benar-benar berani membunuhnya. Aku tidak ingin kau menghancurkannya. Kau pergi sekarang, aku tidak bisa menahanmu. Yin Hao menatap dingin Ye Chen, dengan maksud takut. Petik 2. Tidak untuk menyelidiki. Apa hakmu untuk mengatakan itu? Jika kau ingin membunuhku, kau harus tahu bahwa kau akan dibunuh. Niat membunuh Ye Chen semakin kuat, pedang roh telah berubah menjadi cahaya putih yang menebas. Puff! Pedang roh yang memotong tubuh Yin Hao, Ye Chen merasakan kegembiraan dari pedang roh itu, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan spiritual di tubuh Yin Hao. Tubuh Yin Hao menyusut dalam sekejap, matanya menonjol keluar, dan dia mati dengan mata tertutup. Yin Hao, mati, menyusut. Semua orang menarik napas ketika mereka melihat Yin Hao. Sungguh cara yang kejam. Pedang itu dapat menyerap kekuatan spiritual secara aktif. Ini adalah roh mata beberapa orang galak. Mereka dapat melihat bahwa pedang itu adalah senjata roh, dan mereka memiliki mata serakah di mata mereka. Mata Liu yang menyipit, matanya tertuju pada pedang roh yang memotong, menunjukkan makna yang dingin. Pedang ini terlalu jahat, jangan menggunakannya dengan mudah di masa depan. Ketika Ye Chen melihat kematian Yin Hao, dia juga mengerutkan kening, dan merasa bahwa pedang itu tampaknya jahat. Ye Chen menyingkirkan pedangnya dan melirik semua orang yang hadir. Akhirnya, dia jatuh pada Liu Yang dan berkata dengan dingin, sekarang apakah saya memenuhi syarat untuk berlatih di sini? Liu Yang tidak menyangka Ye Chen akan mengambil inisiatif untuk menantangnya, yang membuatnya sangat kesal. Dia berkata dengan cara yang muram, saya membunuh satu lapisan lingkungan pondasi bangunan. Saya dapat membunuh beberapa peran ini dengan mengangkat tangan saya. Petik 2. Kamu sangat bagus. Nanti aku minta saran, kata Ye Chen sambil mencibir. Aku khawatir kalian tidak akan punya kesempatan. Senyum dingin Willow. Ye Chen tidak membunuhnya. Meskipun dia menunjukkan kekuatan bertarung yang hebat tadi, tidak satu pun dari mereka adalah orang baik. Beberapa dari mereka adalah tingkat kedua dari lingkungan fondasi bangunan. Dia tidak akan takut padanya karena dia membunuh salah satu dari mereka. Sebaliknya, karena pedang itu, banyak orang telah menatapnya dan ingin mewujudkan idenya. Alat roh adalah hal yang paling berharga untuk lingkungan bangunan ini. Mata Ye Chen menyapu semua orang. Dari mata orang-orang ini, Ye Chen melihat warna keserakahan. Kalian bisa mencobanya. Ye Chen mengucapkan kalimat ini kepada Liu Yang dan juga kepada orang lain yang hadir. Junmo bertanya, Ye Chen tidak ada hubungannya denganmu. Dia memberitahumu metode pemahaman, dan kamu telah memberinya hadiah. Kamu telah dibereskan. Saya harap Anda tidak usah ikut campur. Seorang pemuda berpakaian abu-abu di lantai 2 Kijing tidak dapat menahan diri untuk berdiri. Yang lain melihat ke arah Junmo dan bertanya, meskipun tidak berbicara, mata mereka juga mengungkapkan pikiran mereka. Junmo bertanya sambil mencibir, meskipun saya dan saudara Ye baru saling kenal dalam waktu singkat, tetapi saya merasa sangat cocok, meskipun saya Junmo bertanya bukan seorang pria terhormat, bukan penjahat, Anda ingin memainkan ide saudara Ye, saya Junmo bertanya, tidak dapat melihat ke bawah untuk memiliki tabung. Orang lain mendengarnya,
Satu persatu, mata mereka menjadi lebih dingin. Kalian hanya membangun lantai 2 fondasi. Jika kita bergandengan tangan, kalian tidak akan menjadi lawan kami. Tidak akan hemat biaya jika mempertaruhkan nyawa kalian sendiri. Pemuda lain mendengus dingin. Jangan tanya, sebaiknya kalian tahu situasi saat ini, kalau tidak, kalian tidak akan bisa keluar dari gedung ini. Aku akan memberimu 10 menit untuk memikirkannya. Jika kalian tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, tidak heran kami akan melakukannya. Orang lain yang hadir satu persatu mengembuskan napas dingin, memaksa Junmo untuk bertanya, mereka membentuk aliansi dalam hal yang tak terlihat. Namun, pemandangan ini membuat Ye Chen merasa tidak mudah untuk meminta Junmo. Setidaknya ada 4 orang di lantai 2 dan 3 orang di lantai 1. Mereka bahkan takut pada seorang pria. Jangan tanya kakak, sebaiknya kalian tidak ikut campur dalam masalah ini, jangan sampai kalian terlibat. Meskipun Ye Chen sama sekali tidak mudah untuk dimintai pertanyaan, tetapi orang-orang ini juga sangat kuat, tidak mudah untuk dihadapi. Junmo baru saja bertanya untuk bisa mengatakan itu, telah membuatnya sangat bersyukur. Jika kamu tidak bertanya apakah kamu seorang teman, jangan katakan kata-kata sopan seperti ini. Aku tidak bertanya apakah kamu tikus yang tidak peduli dengan kebenaran. Junmo bertanya, mata Junmo berbinar dengan kesombongan ini. Jangan tanya, ketika waktu istirahat 10 hari sudah habis, apakah kamu masih ingin bertarung melawan kami? Pemuda berpakaian abu-abu itu berkata dengan dingin. Hanya saja aku telah memahami pedang itu. Sekarang saatnya bagiku untuk mencoba pedangmu dan melihat apakah itu dapat membunuhmu. Junmo bertanya pada tangan kanannya, sebuah pedang panjang dipegang di tangannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan makna pedang yang ganas. Pedang yang mengerikan. Ye Chen berdiri di samping Junmo dan merasakan makna pedang itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak beberapa langkah ke samping. Dia adalah pedang Xiu. Mulut tua jiwa itu juga sedikit terkejut. Perbaikan pedang. Ye Chen jelas belum pernah mendengarnya. Ada banyak jenis kultivasi. Ada yang mengolah hati, ada yang mengolah Tao, dan ada yang mengolah senjata. Untuk menjadi seorang kultivator pedang, Raja Senjata, harus memiliki bakat super dan terobsesi dengan pedang. Petik 2. Begitu menjadi pendekar pedang, kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Sangat sedikit dari kalian yang bisa bertarung di level yang sama. Tentu saja, itu harus menjadi kultivasi pedang dengan pemahaman pedang yang tinggi. Jiwa berkata dengan cara lama, meskipun beberapa orang menyebutnya kultivasi pedang, tetapi Kendo tidak memiliki pemahaman yang mendalam, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Itu tidak sebagus kultivasi pedang yang sebenarnya. Bagaimana dengan Junmo? Ye Chen mengerti dan segera bertanya. Dilihat dari momentumnya, pemahamannya tentang Kendo seharusnya baik-baik saja. Meskipun belum bisa disebut sebagai kultivasi pedang sungguhan, sangat mungkin untuk menjadi kultivasi pedang yang kuat selama cukup waktu. Jiwa tua itu menegaskan, dan melihat bakatnya sangat kuat, Anda menyebutkan sedikit saja, dia akan mengerti pedang itu, ini bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa. Petik 2. Perbaikan pedang. Tidak heran meskipun mereka setingkat dengan Junmo Wen, mereka masih takut pada Junmo Wen. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri. Ide pedang yang mengerikan melonjak, dan wajah pemuda berbaju abu-abu itu berubah. Pemuda berbaju abu-abu itu minum dengan dingin, ayo kita pergi bersama. Bunuh Junmo dulu, lalu kita lihat siapa yang beruntung. Jangan tanya, jika kamu ingin mati, kami akan membantumu. Pemuda lain di lantai 2 Zujijing meraung ganas. Beberapa orang lainnya juga mengeluarkan napas teror, dengan gila meminta Junmo untuk bergegas. Ketika raja datang ke dunia, jangan meminta yang lebih sembrono, Ling Yunzi tidak berubah, satu pedang membantai rakyat jelata. Junmo bertanya, rambut hitamnya berkibar, dan pedangnya terbang di langit. Seluruh tubuhnya penuh dengan momentum besar dan terkejut. Petik 2. Ketika raja datang ke dunia, jangan meminta yang lebih sembrono. Ling Yunzi tidak berubah, dan membunuh orang dengan satu pedang. Ye Chen melafalkan puisi ini tanpa suara, dan seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Potong. Jangan meminta pedang untuk memotong. Roh pedang yang melonjak meraung keluar, dan pedang Qi menyapu keluar. Itu sangat mendominasi dan memotong langit. Puff.
Pemuda berbaju abu-abu di depan adalah yang pertama menanggung beban. Di bawah pedang ini, semua momentumnya tampaknya tidak ada, dan dia langsung terpotong menjadi dua bagian. Mata Ye Chen menyusut dan jantungnya tiba-tiba melonjak. Dia begitu mengerikan sehingga dia membunuh lawannya di level yang sama dengan satu pedang. Puff! Pemuda berpakaian abu-abu itu menyemburkan darah dari mulutnya, dan matanya melebar. Dia tidak pernah menyangka akan mati begitu tiba-tiba dan begitu cepat. Pemuda beruban, mati. Itu hanya pedang. Itu sangat menentukan. Ini pedang Xiu. Sentuhan esensi melintas di mata jiwa tua itu. Kultivasi pedang. Bisakah aku menjadi ahli pedang? Ye Chen penuh dengan kerinduan akan kultivasi pedang. Tidak diragukan lagi bahwa kultivasi pedang itu kuat. Jika kamu dapat memahami pedang itu, kamu juga dapat mengatakan bahwa kamu memiliki potensi untuk menjadi praktisi pedang. Cara lama jiwa. Ye Chen sedikit bersemangat. Dia telah mengambil keputusan dan memperbaiki pedangnya nanti. Junmo meminta pedang untuk membunuh pemuda berpakaian abu-abu itu. Yang lain semua kedinginan. Momentum tadi menghilang. Junmo meminta untuk dapat memotong pemuda berpakaian abu-abu itu dengan satu pedang, itu akan dapat membunuh mereka. Siapapun yang bergegas saat ini akan dikutuk. Mata Liu yang menyipit. Baru saja dia tidak memulai. Dia tahu bahwa Junmo Wen kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Junmo bertanya menjadi lebih mengerikan setelah dia memahami pedang ini. Siapa yang ingin mencoba pedangku? Jangan bertanya tentang pedang, tetapi lihat semua orang dengan dingin. Tidak ada yang mau maju. Meskipun alat roh itu langka, hidupnya adalah miliknya sendiri. Jika nyawanya sudah melayang, apalagi alat spiritual, tidak ada apa-apa. Junmo bertanya sekilas, sepasang mata seperti pedang, menusuk hati semua orang, sehingga rambut semua orang menjadi kusut. Jika tidak, keluarlah dari sini sekarang. Jangan bertanya dengan dingin. Orang-orang ini, jika diberi amnesti, pergi dengan cemas. Liu yang menatap Ye Chen. Ye Chen dan keempat matanya saling berhadapan tanpa rasa takut. Liu yang meninggalkan gedung dengan senyum dingin. Junmo meminta untuk menahan napas, makna seluruh tubuh Ling Lai menghilang tanpa jejak. Terima kasih banyak, saudara. Ye Chen mengepalkan tinjunya ke saluran udara tamu. Benar-benar tidak pantas bagimu untuk bersikap begitu sopan. Jangan tanya apakah kamu seorang teman. Jangan bertanya dan berpura-pura menjadi orang asing. Ye Chen berkata sambil tersenyum, karena Ye Chen adalah temanku, itu kehormatan Ye Chen. Sekarang hanya ada kita berdua di sini. Jika kamu tidak menyukainya, lebih baik aku minum beberapa gelas di sini. Bagus. Junmo menyapa Suang sambil tersenyum dan duduk di tanah dengan lutut bersilang. Ye Chen mengeluarkan sebotol anggur dari kantung surga dan bumi, mengambil 2 cangkir anggur, dan mengangkat gelasnya dan berkata, saya menghormatimu, jangan minta secangkir untuk saudara. Junmo bertanya sambil tersenyum, juga mengangkat gelas, dan kemudian 2 orang minum. Junmo memintanya untuk meletakkan gelasnya dan berkata sambil tersenyum, kamu membunuh Yin Hao di depan orang-orang itu dan menunjukkan pedangmu lagi. Kamu telah menyebabkan banyak masalah, Sekte Yunhai pasti akan memburumu. Orang-orang yang mengintip pedangmu tidak akan mudah melupakannya. Kau sangat berbahaya sekarang. Ye Chen menuangkan 2 gelas anggur lagi. Dia tampak tidak peduli sama sekali. Dia mengangkat gelasnya dan memberi isyarat kepada Junmo untuk bertanya. Junmo bertanya sambil mengangkat gelasnya dan menatap Ye Chen yang tenang dan meminum anggurnya. Tujuanku adalah menjadi pria yang kuat. Sekarang aku hanya seorang praktisi Qi tingkat 9. Di lingkungan ini di mana yang kuat dihormati, yang lemah tidak memiliki hak untuk hidup. Tatapan tenang Ye Chen digantikan oleh tatapan tajam, orang lain menganggapku mudah diganggu. Jika aku lemah, siapapun dapat menginjakku. Bagaimana aku bisa menjadi pria yang kuat seperti ini? Yang kuat tidak kenal takut dan tumbuh dalam proses pertarungan berulang-ulang. Yang lemah tidak akan pernah menjadi kuat. Jika aku tidak kuat, aku akan dibunuh. Aku tidak ingin dibunuh, jadi orang yang membunuhku harus mati. Petik 2. Bahkan jika pihak lain kuat, kita tetap harus membunuh mereka. Jika ada sedikit rasa takut di hati, dan hati telah terguncang, menjadi orang kuat hanyalah mimpi. Ye Chen mengangkat matanya untuk melihat Junmo dan bertanya, ada ketajaman di matanya, berkultivasilah saat tidak takut.
Kita harus tidak takut saat mempraktikkan Taoisme. Tanya Junmo dengan hati bergetar, menatap Ye Chen. Bahkan jika aku tidak membunuh mereka, mereka tidak akan membiarkanku pergi, jadi menurutmu apakah aku punya pilihan? Ketajaman di mata Ye Chen menghilang dan digantikan oleh senyum pahit. Junmo meminta untuk minum seteguk anggur dan berkata sambil tersenyum, kau benar. Terkadang kau tidak berdaya, kau tidak punya pilihan selain terus maju. Kalau tidak, kau akan menjadi dirimu sendiri yang tergeletak di tanah. Terus terang saja, itu perlu dilakukan sampai ke titik terendah. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Ya, Junmo bertanya, haha tersenyum. Setelah minum beberapa gelas anggur, mereka merasa lebih cocok dan merasa menyesal karena bertemu satu sama lain terlalu terlambat. Kakak Ye, apakah kau memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang Kendo? Apakah kau juga seorang praktisi pedang? Junmo Wen menatap Ye Chen dengan ragu. Ye Chen dapat memahami pedang dengan sangat cepat, yang luar biasa. Namun, Junmo Wen tidak merasakan makna pedang yang kuat pada Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum masam, aku belum menjadi pendekar pedang, tetapi mungkin aku akan menjadi pendekar pedang dalam waktu dekat. Itu hal yang baik, Jian Xiu. Dengan kepribadianmu, itu sangat cocok untuk Jian Xiu. Junmo bertanya, matanya berbinar-binar dengan cahaya yang indah, dan dia bangga menjadi seorang pendekar pedang. Kalau begitu, mungkin kamu tidak perlu meminta nasihat dari kakak laki-laki. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Kakak Ye bercanda, mungkin aku butuh nasihat darinya di masa depan. Junmo bertanya haha dan tertawa, sekarang anggurnya sudah habis, apa rencana kakak Ye? Sekarang orang-orang itu mungkin menunggu di luar. Pikir Ye Chen dalam hati, yang memang merepotkan. Junmo bertanya sambil tersenyum, aku akan mengantarmu. Terima kasih banyak. Ye Chen juga tidak menolak, dan kekuatannya memang tidak mampu untuk menahannya. Bersikaplah sopan padaku, jangan bertanya dengan ketidakpuasan. Ye Chen tertawa dan menggaruk kepalanya. Kemudian mereka berjalan keluar gedung bersama. Pada saat ini, Xian masih menunggu Ye Chen di bawah gedung. Xian melihat Ye Chen dan Junmo meminta untuk keluar bersama, ekspresi wajahnya muram turun. Junmo meminta untuk melihat batu itu, mengabaikannya. Ye Chen dan Xian saling memandang. Cahaya dingin di mata Xian meledak, dan dia ingin bergegas dan mencabik-cabik Ye Chen. Junmo bertanya dengan baik. Ada banyak orang yang bersembunyi di dekat gedung. Mereka semua mengintip peralatan Ye Chen Ling. Mereka masih tidak mau menyerah. Tetapi sekarang melihat Junmo meminta dan pergi bersama Ye Chen, ingin memulai, juga tidak mungkin. Junmo bertanya dan Ye Chen segera pergi. Setelah berjalan lama, Junmo bertanya, kakak Ye, mari kita ucapkan selamat tinggal. Baiklah, hati-hati. Ye Chen memegang tinjunya. Kita akan bertemu lagi dan berharap kau akan memberiku kejutan yang lebih besar saat itu. Junmo bertanya sambil memeluk tinjunya, haha tersenyum. Tubuhnya memancarkan semangat kepahlawanan, lalu melangkah pergi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan tidak tinggal diam. Dia tahu pasti ada seseorang yang mengikutinya, dan dia segera menghilang di tempat yang sama. Sialan, cepat sekali. Setelah Ye Chen menghilang selama 2 waktu istirahat, sebuah sosok muncul, memperhatikan Ye Chen menghilang dan menggertakkan giginya. Dia adalah Liu Yang. Lain kali aku bertemu denganmu, kau akan mati. Mata Liu yang dingin, lalu segera pergi. Ye Chen yakin akan menyingkirkan semua orang, datang ke sebuah reruntuhan, duduk di atas batu besar, memikirkan hal berikutnya. Aku telah menyinggung terlalu banyak orang sekarang. Sekte Yunhai, Sekte Huoyun, Sekte Liu Yang, Sekte Xian, dan mereka yang kuat dalam membangun lingkungan fondasi. Ye Chen tersenyum pahit. Tidak ada satupun dari mereka yang mudah dihadapi. Dia mampu membunuh lapisan pertama Zhu Jijing, tetapi berhadapan dengan lapisan kedua Zhu Jijing, meskipun dia memiliki kekuatan untuk bertarung, tidak banyak kemungkinan untuk membunuh mereka. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak. Sekarang selama kamu tidak bertemu orang-orang itu tidak masalah. Ye Chen tidak percaya situs bersejarah ini begitu besar sehingga mudah untuk menemukannya. Ye Chen beristirahat sejenak di reruntuhan, lalu meraba-raba tempat lain. Ada reruntuhan di mana-mana. Meskipun ada peluang,
kamu bisa mendapatkannya dengan keberuntungan. Sama seperti pedang, itu masih ada di dinding jika kamu tidak memahaminya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ye Chen masuk dan keluar dari banyak reruntuhan, tetapi tidak ada panen. Ye Chen baru saja keluar dari reruntuhan dan bertemu dengan seorang pemuda. Melihat Ye Chen, dia langsung menunjukkan kewaspadaannya. Di awal pesta lainnya, dia tidak terkejut melihat situasi kuat pihak lain. Ye Chen baru saja tiba di sini. Ketika dia melihatnya di puncak lantai 9 negara Lianqi, dia tidak ragu untuk membunuhnya dan merampok uangnya. Dapat dikatakan bahwa di awal lantai 9 negara Lianqi, hanya ada nasib untuk dimusnahkan. Ye Chen tidak memperhatikan satu sama lain, menggertak hal-hal yang tidak dapat dilakukan Ye Chen. Melihat Ye Chen pergi, pemuda itu hanya menghela nafas lega. Bagian situs bersejarah ini terlalu besar. Itu hanya puncak gunung es jika Anda masuk dan keluar dari begitu banyak tempat. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang. Ye Chen menghela nafas pada situs bersejarah yang tidak dapat dilihat. Salju yang berterbangan adalah lantai keempat dari lingkungan fondasi bangunan. Itu seharusnya dianggap kuat di sini, dan seharusnya tidak ada masalah. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, merasa bahwa dia lebih banyak berpikir. Menjijikkan, seekor semut pengganggu di puncak tingkat ke-9 dari keadaan pelatihan Qi berani membunuh murid Yun Haizongku. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kudengar orang itu memiliki senjata roh di tangannya, jadi dia mampu membunuh Yin Hao. Kita harus menemukan orang itu dan mengambil roh itu ke tangan kita. Petik 2. Puncak tingkat ke-9 dari keadaan pelatihan Qi juga dilengkapi dengan alat-alat spiritual. Aku tidak tahu harus berbuat apa jika aku berani mengeluarkannya secara terbuka. Namun, orang itu sangat beruntung. Dia telah mendapatkan senjata roh dan memiliki hubungan yang baik dengan Junmo Wen. Jika dia memiliki Junmo, itu juga akan menjadi masalah. Tidak jauh dari Ye Chen, keempat pemuda itu berjalan menuju Ye Chen dengan wajah dingin. Jangan tanya apa itu, meskipun dia seorang praktisi pedang, dia hanya membangun lantai 2 fondasi. Kita punya saudara senior Liu Yun di sini. Jika dia berani campur tangan, dia pasti akan mati. Seorang pemuda berjubah emas mendengus dingin. Petik 2. Ya, saudara senior Liu Yun adalah puncak dari 3 tingkat keadaan fondasi. Sangat mudah untuk membunuh raja. Seorang pemuda lain di Xingyi tampak bangga. Bagaimana? Telinga Ye Chen bergerak, dan jiwanya merasakan beberapa napas ke arahnya. Seseorang. Pada saat ini, keempat pemuda itu juga merasakan keberadaan Ye Chen. Meskipun jiwa mereka tidak sekuat Ye Chen, persepsi mereka secara alami mengerikan saat mereka membangun fondasi. Go Ye Chen segera melesat, mengaktifkan sepenuhnya teknik angin, dan menghilang dengan cepat. Pemuda berjubah emas itu mengejar dan melihat sosok Ye Chen. Matanya membeku, tetapi segera Ye Chen menghilang dari pandangannya. Kecepatan yang luar biasa. Pemuda Qin Yi muncul, menatap Ye Chen yang menghilang dengan heran. Kamu bisa memiliki kecepatan seperti itu di puncak lantai 9 negara Lianqi. Sosoknya sangat mirip dengan orang yang membunuh Yin Hao. Mata pemuda berjubah emas itu memancarkan tatapan tajam. Apakah itu dia? Yang lain terkejut karena mereka hampir bertemu Ye Chen. Sekarang Ye Chen telah menghilang dan tidak dapat menyusulnya. Dasar menyebalkan, biarkan dia melarikan diri kali ini, dia harus dibunuh lain kali. Pemuda berpakaian putih lainnya bersenandung. Mereka adalah orang-orang dari klan Yunhai. Ye Chen samar-samar mendengar beberapa kata pemuda itu, dan hatinya sedikit terkejut. Untungnya, persepsi jiwanya kuat, kalau tidak, dia tidak akan tahu kapan orang lain mendatanginya. Ye Chen melihat sekeliling, dan dia tiba di sebuah gunung di reruntuhan. Gunung itu tidak tinggi, tetapi ada beberapa istana, dan sekarang sudah menjadi reruntuhan. Ada juga istana di kaki gunung, tetapi sekarang sudah runtuh dan banyak rumput liar tumbuh di dalamnya. Ye Chen berjalan di dalam istana, ditumbuhi rumput liar, banyak reruntuhan ditutupi lumut hijau, bobrok, agak sunyi. Ye Chen mendesah bahwa gerbang klan super yang kuat seperti ini hancur dan hancur. Di depan kekuatan yang kuat, itu masih rentan. Kuat, hanya kuat terus-menerus, tidak dapat dihancurkan. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berjalan keluar dari lonceng.
Baru saat itulah dia tahu kengerian persaingan di dunia luar dan pentingnya memiliki kekuatan yang kuat. Bagaimana? Jiwa tua itu tiba-tiba memiliki sentuhan esensi di matanya. Ada apa? Ye Chen merasakan sentuhan jiwa tua itu dengan cara yang meragukan. Ada aura yang kuat melonjak. 8 diagram peka terhadap roh langit dan bumi. Fluktuasi aura. Ye Chen mengerutkan kening. Pergi ke kiri. Jiwa tahu. Ye Chen, dengan ragu, berjalan ke kiri. Setelah berjalan sekitar puluhan langkah, Hun Lao segera berkata, ini tempatnya. Ada gelombang aura khusus. Kamu bisa menemukan sesuatu di sini. Ye Chen mengangguk dan mulai mencari di sekitar. Tiba-tiba dia menemukan bahwa di sekelilingnya ada rumput liar yang layu dan menguning. Hanya tanaman dengan 9 daun, setinggi 1 kaki, bergoyang tertiup angin. Itu rumput roh. Semoga berhasil, nak. Jiwa tua itu berteriak dengan gembira, di matanya muncul sebuah bulu halus. Tianling Cao, ini rumput roh. Ye Chen terkejut. Itu Tianling Cao. Itu ramuan tingkat keempat. Sangat efektif untuk menyembuhkan luka. Setelah meminumnya, bisa pulih seketika. Itu bahan utama untuk memurnikan kembali menjadi ramuan. Kata jiwa tua itu. Tentu saja, rumput roh surgawi ini tidak banyak berguna untukmu. Kamu memiliki cairan roh, jadi jangan khawatir tentang konsumsi kekuatan spiritual. Jiwa tua itu kemudian terbatuk dan menatap rumput roh surgawi. Ye Chen memutar matanya dan menatap jiwa tua itu dan berkata, jadi kamu begitu bersemangat sehingga kamu tidak berpikir itu berguna untukku, tetapi untukmu. Wah, jika aku berubah menjadi orang tua, aku tidak akan melihat ramuan tingkat 4, tetapi siapa yang membiarkan orang tua itu menjadi seperti ini? Rumput roh surgawi dapat membantuku memulihkan sedikit kekuatan. Jiwa tua itu benar-benar tidak berdaya. Ye Chen juga tahu bahwa jiwa tua itu membutuhkan banyak aura. 8 diagram Taiji terus-menerus menyerap aura antara langit dan bumi, yaitu, untuk menyediakan roh bagi jiwa tua itu. Namun, aura antara langit dan bumi tipis dan efeknya tidak jelas. Jiwa tua itu membutuhkan aura yang kuat untuk memulihkan kekuatannya, dan aura rumput roh surgawi lebih kuat daripada ramuan tingkat 4 atau tingkat 5 biasa. Ye Chen tertawa dan berkata, itu untukmu. Rumput roh surgawi. Ye Chen baru saja ingin memetik, mendengar suara wanita yang bersemangat.